ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatiz, para ustaz, pengurus masjid, Masjid Harapan Mulia Regesi. Saya pikir ada Masjid Al-Taqwa, masjid. Jadi namanya Masjid Harapan Mulia Regesi. Yang saya muliakan Ustaz Tajuddin, Ustaz yang saya tidak sebutkan satu persatu, Ustaz Ade, insyaallah beliau gak berubah, tetap hitam. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, ini masuk apa? Live maksudnya? Siaran masuk. Nah, kalau masuk saya pakai sorban, Ustaz beneran ya. Nah, kalau gini kan ya. Apa itu? Tuh. Baik Bapak sekalian, salam bertemu kembali. Taklim pada malam ini adalah malam pertama saya. Ya. Bulan yang kemarin saya mangkir karena sesuatu hal saya ada di pondok di Kemalang. Jadi ada tahfiz di sana di Gunung Selamat, tepatnya di daerah Batur Sari, Kecamatan Pulau Sari. Jadi ada beberapa orang tahfiz. Alhamdulillah pada bulan ini minggu pertama di bulan Februari kita bertemu kembali, mudah-mudahan duduknya kita di sini Allah catat sebagai amalan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin, boleh tambah. Dan mendapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak sekalian dan adik-adik, pada materi ini saya membahas masalah akidah umum saja. Maaf, nyun sewu, ada yang punya Quran, buka surat Al-Mujadilah ayat 6. Al-Mujadilah ayat 6. Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya orang beriman. Kenapa tidak ada kalimat ya ayyuhan nas ittaqullah? Tapi yang ada ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Jadi memang ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, bukan manusia. Manusia itu terbagi dua, ada yang beriman, ada yang kafir. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Kita nggak usah bicara di luar agama kita. Kita konteksnya Muslim sajalah, KTP-nya Islam, tapi nggak sholat. Apakah itu dikategorikan orang Islam? Ya Pak, kita bukan ngaji nih, kita belajar sama-sama. Ada orang Islam, KTP-nya Islam, tapi dia tidak sholat. Apakah dikategorikan orang Islam? Ya Pak, nggak apa-apa. Saya nggak pakai spektrum itu. Salah pun buat nopo-nopo.
boten dosa. Islam bukan? Islam. KTP-nya Islam, bapak ibunya Islam, tapi dia tidak sholat. Apakah itu Islam? Islam. Yang kedua, KTP-nya Islam, bapak ibunya Islam, dan dia sholat. Kategorinya orang Islam atau orang beriman. Ya, orang Islam dia sholat. Oh tadi kan nggak sholat ya? Ini sholat. Apakah kategorinya orang beriman? Iya. Iya, di mata kita. Di mata kita, sholatnya dia rajin. Saking rajinnya maghrib 4 rakaat. Saking rajin ini. Di mata kita orang beriman, rajin, puasanya nggak tinggal, zakatnya cakep, sodakonya nggak tanggung-tanggung. Wah, ada duit sekian. Di mata kita, tapi di mata Allah, termasuk saya Pak ini. Suap ini belum tentu orang beriman. Di mata Allah, bisa aja pada sore ini saya mengisi, saya ada maksud tertentu. Saya duduk di sini ada maksud tertentu. Kenapa? Tadi saya jam 6 sampai sini Pak, mampir ke rumah Ustaz Tajuddin. Karena saya pikir masih lama, 20 menit. Di sini kagak ada yang ngasih apa-apa. Saya ke rumah beliau dikasih kopi. Kopinya kopi pahit Pak. Alhamdulillah, rezeki. Kan gitu. Akhirnya ke sini maghrib. Kita sholat maghrib. Oke, sholat maghrib. Kita berjamaah. Mudah-mudahan termasuk kita orang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu, takutlah kamu kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena yang punya segalanya, kita kemana beliau tahu. Kita berbuat baik, Allah tahu. Berbuat kita jelek, Allah tahu. Berbuat zina, Allah tahu. Semuanya akan dicatat itu oleh Allah melalui malaikatnya. Adik-adik, Pak Haji tanya, malaikat yang mencatat amal baik namanya malaikat apa? Munkar wa nakir hanya dalam kubur. Ayo. Rokib adanya di sebelah tangan mana? Kanan. Sebelah kiri malaikat apa? Cakep. Itu anak yang soleh Pak. Mudah-mudahan gede kelak jadi kiai. Amin. Udah rajin ngaji. Di saya di Pondok Ungu anak-anak ini belum tentu Pak. Tapi orang tuanya banyak. Di sini ada 40 orang, di sana 60 orang. 1, 2, 3. Ya wajar lah kalau kita ngaji begini Pak. Kalau yang ngajinya bapak-bapak begini. Tapi kalau ibu-ibu, banyak Pak. Emang sama Pak, sama. Besok saya subuh di Al-Muhajirin, itu rutin minggu pertama. Banyak yang ngaji. Itu kurang lebih 30 orang lebih lah. Kalau subuh. Jadi kembali sini. Bahwa kata Allah yang orang beriman, takutlah kamu kepadaku kata Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal nafsu, lihat diri kita. Ini saya berdiri boleh ya Pak? Boleh. Boleh YouTube. Jadi kata Allah, koreksi diri kita. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Untuk apa? Koreksi diri kita, ibadah kita udah sampai mana Pak? Ibadah kita sampai mana? Maaf, Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau berkata bahwa
kekhusyuan model kita, bapak saya dalam sholat itu baru sebatas takbiratul ihram. Coba omongan saya benar nggak? Imam Nawawi Al-Bantani, Pak, itu satu kampung sama saya di Banten, bukan lain jurusan. Beliau kiai, saya kiai apa-apa. Beliau tuh kiai di Mekah sana. Apa kata beliau? Tingkat khusyuan sholat kita baru sebatas takbiratul. Kita koreksi diri kita. Salli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kalau kita makmum, Allah ucapan di mulut kita, di hati kita kan niat. Sejak sholat maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Allah itu khusyuk banget tuh. Bar. Begitu bar, bubar semua ini. Ayo jujur. Tadi gimana? Dari kunci. Begitu Allahu Akbar. Begitu bar, udah nih. Oh, kunci tadi ada di atas bak ini. Oh, itu semua. Coba kalau saya salah, bilang salah. Kan nggak mungkin saya tunjuk. Ustaz, tadi sholat begitu bar, ada usul nggak? Udah bubar itu, Pak. Lalu bagaimana supaya kita khusyuk? Ada aturannya. Allahu Akbar. Ya kalau kita Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira sampai dengan selesai. Tadi imam baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau bisa dalam hati ikutin aja, dalam hati supaya pikiran enggak kemana-mana. Walaupun kita kan amin. Lalu baca surat, kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Itu meminimalisir tingkat kekhusyuan kita. Yakin ini yang hadir di sini termasuk saya tadi begitu Allahu Akbar itu bubar semua itu. Ada yang ingat anu, ada yang ingat ini. Kita. Makanya kita apakah termasuk orang beriman? Belum tentu, Pak, belum tentu. Habis sholat, lalu tadi MC ngumumin, bapak-bapak yang ada waktu, habis maghrib kita taklim, diisi oleh Ustadz bla 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 bla. Yang kenal dengan saya, dia lagi. Itu habis sholat, dia lagi. Gue udah tahu dia mau sholat ngomongin saya, dosa nggak itu? Makanya bapak-bapak yang hari di sini yang ada niat jelek sama saya, istighfar. Jangan jadi dosa. Itu. Jadi Allah, lagi. Kemarin gua ketemu pernah ngisi di sini, gua pulang aja. Jangan. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Hukumnya wajib. Salat wajib nggak? Wajib. Ngaji wajib nggak? Wajib. Yang wajib itu dilaksanakan, mendapat pahala, ditinggalkan dosa. Saya nggak mau dengerin lah. Saya nyender aja. Tapi telinganya dengerin, pahala itu. Man jaa bil hasanati. Jadi kata Allah ini, falahu asyru amsalha. Man, barang siapa jaa berbuat baik, hasanah satu kebaikan, falahu maka baginya kata Allah asyru akan dibalas menjadi 10 kebaikan. Masya Allah.
Hari ini saya dikasih minum 1 botol sama Ustaz Tanik. Ini pribadi apa dari masjid? Masjid. Tuh 1. Secara matematik ketika Allah jadi manja abil hasanati, 1 berbuat kebaikan dibalas oleh Allah 10. Ini deh, ente ngasih saya 1, ente dibalas oleh Allah 10 botol. Lu kembung itu 10. Nah kalau saya nanti pulang dibawain lagi Pak, Ustaz, ini buat di mobil 2, berarti berapa dia Pak? 20. Enak gak tuh? Belum nanti saja. Ada makan malam ya? Ada makan malam di rumah masing-masing. Nah enak ya. Jadi gak ada ruginya Pak, kita taklim itu gak ada ruginya. Ilmu dapat, ya, pahala dapat, apa lagi? Rezeki dapat, insya Allah Pak. Bapak pulang dari sini, insya Allah ada rezeki itu. Saya bukan dukun, pasti ada rezeki. Belum ada makan malam kan? Rumah, mas, makan rezeki itu. Begitu datang, assalamualaikum, istri jawab, waalaikumsalam, pakai senyum lagi. Itu rezeki bukan? Rezeki. Itu ada beristri? Ya. Hah? Ya, alhamdulillah sudah. Enak lagi. Tidak ada ruginya kita. Jadi duduk di sini tidak ada ruginya. Bapaknya der, selonjoran, tidak apa-apa. Boten nopo-nopo. Sing penting dengerin kupingnya. Ini kata orang pemalang begitu. Dengerin kupingnya. Selonjor, boten nopo-nopo. Allah mencatat. Asal taklim karena merupakan kewajiban. Siapapun wajib. Saya juga masih ngaji. Seperti itu. Nah, kata Allah koreksi diri kita. Apa yang sudah kita perbuat, sholat kita gimana, ngaji kita gimana, sodako kita gimana. Untuk apa? Hari esok kita menghadap Allah. Yang namanya mati kita nggak tahu. Betul? Yang namanya mati kita nggak tahu. Barangkali hari ini Bapak bisa melihat saya, belum tentu sampai rumah, termasuk saya. Belum tentu, tapi biasanya penceramah itu lama matinya. Kenapa? Ya memang begitu. Bukan berarti saya jumpain Bapak, tidak. Allah yang tahu. Man jaa bil hasanati falahu fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi ayo kita koreksi diri kita. Apa yang sudah kita berbuat, sholat kita gimana, puasa kita gimana, zakat kita bagaimana, perbuatan kita bagaimana, semuanya Allah akan lihat. Silakan dibaca Al-Mujadilah ayat 6. Ustaz, baca. Ayat 6. Fayunabbi'uhum. Ayat 6. Coba. Berarti Al-Mujadilah ayat 6. Iya, silakan baca. Yauma yab'atsuhum. Yauma yab'atsuhumullah. Ayo baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu. Aqsallahu wa nasuhu. Wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Artinya apa? Pada hari itu mereka semuanya dibangkitkan Allah, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya semua amal perbuatan itu, meskipun mereka telah melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Pak, kalau dengar ayat ini kita merinding Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. أو يوم يبعثهم الله جميعا وينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. يوم يبعثهم الله. Nanti pada hari kiamat kapan kelak kita akan dikumpulkan. Saya minta tolong Pak, kalau nanti Bapak masuk surga, saya nggak ada, tolong cariin saya. Ya, saya pesen nih di masjid Harapan Mulia ini. Kalau Bapak masuk surga, Bapak nggak melihat saya, tolong cariin saya. Kenapa? Yauma yab'atsuhumullahu jami'a. Nanti akan dikumpulkan itu semuanya itu orang. Kalau kita mudah-mudahan dikumpulkan di surga. Amin. Amin. Dikumpulkan di surga. Mudah-mudahan Pak. Jadi kalau Bapak ada di surga, ini kayak begini Pak, ngumpul. Insyaallah Ustaz Tajuddin ada, Ustaz Adi ada, Ustaz Tatang belum datang. Kalau beliau nggak ada, cariin. Gitu Pak. Nah terusnya oh ini jamaah Harapan Mulia, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini sama-sama kita ngaji dengan ikhlas. Oh masuk surga kita. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a, akan dikumpulkan. Bima amilu. Ngapain Pak dikumpulin? Ditanya amal kita. Akan ditanya nih. Mulut kita nggak bisa berbicara. Yang berbicara apa? Anggota badan kita. Ustaz Suhaib. Nggak panggil Ustaz ya. Suhaib. Waktu kamu hidup di dunia, kaki kamu buat apa? Yang jawab si kaki Pak. Oh saya habis maghrib sholat di Masjid Harapan Mulia Regensi. Lalu apalagi? Kata si tangan, oh saya buka Quran. Oh, kata si mata, saya yang baca. Masya Allah Pak. Kayaknya enak begitu loh Pak. Tetapi sebaliknya, kalau hidup kita penuh dengan maksiat, Ustaz Ade, itu kaki buat apa? Mulut nggak bisa bicara. Si kaki jawab, oh buat dugem. Oh buat keanu. Oh buat keanu. Nauzubillah min. Ini saksi begitu ya. Bapak saya saksikan dan saya juga menyaksikan Bapak. Nanti di hari kiamat kelak, oh ya Allah, si fulan kok nggak ada di surga, dia ngaji sama saya kok. Kita cari nih Pak. Contoh Ustaz Ade misalnya nggak ada di surga sama kita cari. Ustaz, jadi Pak Ade mana? Aduh nggak tahu Ustaz. Pak ini gimana? Oh saya nggak lihat. Cari Pak. Oh barangkali nyangkut di neraka. Udah. Kita semua bersaksi di sini. Ya Allah, Ustaz Ade itu merebut Masjid Harapan Mulia Regensi. Dia suka bawa mobil ambulan, suka nganterin mayat. Oh pahalanya banyak, begitu kan? Saya saksinya, dia orang baik. Amin. Tuh. Ya Allah, angkat dia, diangkat Pak. Saat tadi ini diangkat. Benar? Ente saksinya, dia malaikat. Diangkat. Itu diangkat, itu dicuci Pak. Kalau ibadah cucian itu dicuci dulu, digilas, baru belakangnya disestempel blok mantan neraka. Ada tulisannya, tapi masuk ada stempelnya. Bapak kalau nggak percaya suruh adek mati dulu deh. Siapa bersihin masjid? Belum bersihin masjid. Siapa bersihin? Nah ini ada mantan neraka, tapi masuk surga. Saksinya kita yang hadir di sini. Makanya saya pesan, yauma yab'atsuhumullahu jami'a. Semua akan dikumpulkan. Ngapain? Bima amilu, akan ditanya amal kita. Dan Allah tidak akan
Allah Maha tahu itu. Ente berbuat begini, ente tahu. Ente masuk lubang semut aja ibaratnya tahu. Nggak bisa bohong gitu, nggak bisa bohong. Makanya ya koreksi diri kita. Koreksi diri kita mumpung kata Nabi, hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum datang matimu. Yuk, ayo Pak, termasuk saya nih Pak. Saya dengan Ustaz Tajudin mungkin umurnya nggak beda jauh. Kepala 6, sama-sama tua. Beliau teman SMP saya. Beliau yang paling pintar dulu SMP, pintar matematik. Karena biasanya orang kecil itu pintar Pak. Otaknya dekat dengan perut, otaknya dekat dengan pantat, jadi pintar. Orang kecil itu serba pintar. Jangan tersinggung nih orang yang kecil. Pintar Pak. Beliau nih dulu jagonya Pak matematik. Tapi masalah agama, jauh sama saya. Beda jurusan. Gitu. Jadi alhamdulillah ketemu lagi. Saya disuruh ngisi, ya sudah kalau percaya saya ngisi. Ketemu lagi teman SMP di Pesona Anggrek. Ustaz, udah jangan panggil Ustaz lah. Udah biasanya manggil suap aja. Tapi anak gak enak nih. Ya sudah panggil biasa aja. Gitu Pak. Teman juga suruh ngisi ya. Saya bisa ngisi. Idul Fitri saya ngisi. Gitu loh. Jadi ketemu lagi teman yang baik-baik. Mudah-mudahan bapak-bapak juga insya Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berikan rezeki halal yang barokah, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan solehah. Pak, pertemuan pertama sampai sini, sampai jam berapa sih? Oh ya, ini yang maksudnya jam berapa ya? Sampai Isa. Bisa setengah 8 kurang. 7.25 ya. Baik, kita buka pertanyaan. Monggo, silakan kalau yang mau bertanya. 10 menit lagi ya, silakan. Ya, silakan Pak. Bisa saya jawab, dan bisa saya tanya guru saya. Fair aja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz ahli agama, Pak Ustadz Tajudin ahli matematika. Saya ini seperti ini seperti itu kok nggak bisa? Apa salah bapak saya yang didik atau memang saya maju ya? Bagaimana Pak Ustadz? Nah, mulai di sinilah sekarang saya udah deket sama Tuhan. Dulu itu ya apa ya, baju lah. Suruh ngaji, dan teman-teman nggak ngaji, ke tukang jamu lihat sulap. Saya ngaji masih ingat Pak Ustadz. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Itu aja udah nggak ngaji lagi. Makanya kalau ada orang ngaji, ada orang yang pintar itu iri saya Pak. Tapi sudah terlanjur, sudah kuat ini. Dulu sih istilahnya narik gerobak sih masih kuat Pak. Sekarang dokter tidak boleh. Angkat 20 kilo nggak boleh. Naik tangga 20 nggak boleh. Dibatasi. Jadi pertanyaan Bapak, saya ingin seperti Pak Ustadz sudah, tapi kok nggak bisa? Apa maksud saya? Setelah tua ini kok ingin belajar lagi, tapi sudah pensiun 1, hidupnya itu setengah jam, nggak bisa gitu, terlambat saya Pak. baik, cukup ya? Ya, Saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Niat Bapak sudah bagus. Nyun sewu Pak Asyam, Pak Zainal. Zainal Arifin Pak, salam saya. Pak Zainal Abidin aslinya. Arifin Pak. Zainal Abidin aslinya. Aslinya itu di saya Jempol Pak, Kabupaten Pasuruan Pak saya. Oh, Jawa Timur. Jawa Timur ya. Biasanya Jawa Timur itu kental dengan agama, Pak. Tapi tadi sudah kita dengarkan beliau bisa ngaji. Tapi kalau ngaji belok ke kiri.
Maaf nih jauh, ada 70 68 5 bulan. 68 ya beda 4 tahun. Jadi memang kalau dulu begitu. Bapak sudah bersyukur kepada Allah, tidak ada penyesalan, bahkan ada keinginan kembali. Allah catat itu Pak. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa nafsin minal amwal wal anfusi wat thamarat wa bashshiris sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Kitanya akan diuji. Bapak ujiannya cakep, sudah tuanya pengen kembali dekat diri kepada Allah. Jangan Pak seperti itu. Sekarang ini yang banyak semakin tua kayak santan semakin jadi. Bukannya mendekat diri kepada Allah, justru jauh kepada Allah. Itu nggak sedikit Pak. Sekali lagi Pak Zainal bersyukur kepada kita, bersyukur pada Allah. Doakan beliau panjang umur sehat, jadi orang yang ahli ibadah. Makanya berkawannya jangan berkawan sama orang yang nggak benar. Pak Zainal tuh temennya sama Ustaz Tajudin. Nah, bergaul sama Ustaz Ade, sama Ustaz Tata. Itu Pak. Kalau dekat sama saya aja di Pondok Ungu, oh tiap maghrib tak jemput, Pak jalan. Saya jauh. Tadinya saya mikir, kata ibunya ya udah jam 5. Jauhnya ini Pak, ke sini tuh Pak. Masalahnya satu banjir, terus macet gitu loh. Tapi karena ini tadi. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli, kewajiban saya. Pak Zainal, ini di sini kewajiban kita ngaji. Tadi Allah mencatat itu. Kalau Pak Zainal tadi tahu dari rumah, ya, kata Nabi begini Pak, barang siapa yang niat ngaji, niat ibadah kepada Allah. Tadi kan maghrib kita, habis maghrib Pak Zainal, ada taklim nih, beliau ngaji. Itu dicatat malaikat itu di pintu nyatat nungguin itu. Ustaz Tajudin 8, karena datangnya tadi rada telat. Ustaz Ade karena muazin 9:30. Tuh, ya. Terus Ustaz Tata 4 telat datangnya. Minus. Saya telepon maghrib, ada di mana Ustaz? Di patung kuda. Oh ini Kiai maghrib masih di jalannya. Kopi. Udah, Pak Zainal karena niat dari rumah. Oh 10:30. Kenapa? Padahal cuma niat doang Pak, niat sini. Di sini cuma dengerin. Oh pahalanya Masya Allah. Jadi nggak rugi Pak, ngaji tetap ngaji Pak Zainal. Kalau mau ke rumah saya, ayo kita ngaji. Kita alamatnya Pak. Alamatnya tanya Ustaz ini. Ya, Saya. nah, ngaji di rumah. Udah ikro aja dulu. Di sini banyak ustaz ikro, ajarin Ustaz. Nah, udah pelan-pelan. Ya, bacaan sholat, ngaji dulu bacaan sholat itu yang wajib baca dulu. Ya, surat-surat pendek aja. Ulhu, Al-Falaq, An-Nas, udah gacuannya Inna apa Inna? Udah itu aja. Pokoknya pol-pol, jangan kuliah bingung nanti. Bolak-balik. Udah pol-pol aja lah. Bagus, Pak Zainal. Ya, tetap semangat. Kita akan diuji semua nih. Saya akan diuji. Uji macam-macam. Pak Zainal sekarang diuji, aduh,
kenapa saya dari dulu ya? Kok sekarang baru kepengen? Alhamdulillah, masih ada kepengen rasa itu. Karena tadi tidak sedikit orang tambah tua, makin jauh mendapat Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah summa nau. Makanya bergaul sama ustaz-ustaz aja. Sering ke masjid subuh jam 4:30 kurang 10, jam 3 Pak Zainal sudah nongkrong di sini. Mamun, saingan tuh Pak Zainal. Bila perlu Pak Zainal yang ngajar. Lu lewat kan? Nggak bisa. Lewat. Apa? Justru kalau subuh itu yang ngajar jangan anak muda. Kalau anak muda itu jadi ngantuk yang dengar. Hayya 'alas shalah. Yang tidur tambah kurus. Lu coba. Yang ngajar subuh enak suaranya. Iya. Hayya 'alal falah. Makanya kalau subuh saya di Al-Muhajirin, saya suruh yang ngajar orang tua. Aki-aki. Kenapa? Itu yang tidur pasti bangun. Musola saya Ar-Ridho itu cuma 2 blok, jadi speakernya tinggi, itu kedengaran banget. Yang ngajar orang tua. Ya Allah sholat. Itu bangun pasti. Memang begitu. Bukan dia marah-marah, emang gitu. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Orang kan mikir, ini yang ngajar goblok. Tuh. Di sini jangan nanti aja kasih orang tua. Tapi orang tua juga tahu diri. Jangan mau ajan kayak anak muda. Hayya 'alas shalah. Ya. Jadi alhamdulillah. Zainal, ayo semangat. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur. Tadi kan ada surat ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Itu yang kita minta di akhir hayat kita. Ada lagi? Cukup. Baik. Belum ada. Kenapa? Belum ada. Belum ada. Saya kan butuh istirahat. Ya, kita baca salawat untuk dengan doa. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Salli wa sallim daiman ala Ahmad. Salli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man qad ana wal ali wal ashabi Salli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man qabla wal ali wal ashabi man qabla. Al-Fatihah.
وشكل لنا أبواب بفضلك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf Bapak sekalian, yang benar dari Allah, yang salah dari saya, kata-kata saya salah dimohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.